Saudari dan saudara terkasih, bacaan-bacaan liturgi hari ini sangatlah relevan dan mendasar untuk membangun diri kita, terutama dalam relasi dengan Allah. Bacaan pertama dan bacaan kedua menunjukkan apa yang menjadi tujuan hidup manusia. Dalam bacaan itu ditunjukkan bagaimana bangsa Israel menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dalam kondisi apapun, Ia menuntun dan menemani. Kesadaran inilah yang membuat mereka ingin memuji dan memuliakan Allah, terutama lewat karya-karya mereka. Perbaikan diri adalah langkah yang perlu ditempuh. Di sini kita bisa melihat bahwa tujuan hidup manusia adalah memuji dan memuliakan Allah yang selalu setia. Sarana yang digunakan bisa bermacam-macam, bisa lewat potensi dan talenta diri, bisa lewat profesi atau pekerjaan kita, bisa lewat daya-daya jiwa kita dan lain-lain. Yang paling penting adalah jangan mempercampur adukan tujuan dan sarana. Bisa kacau dan godaan justru ada di dalam kekacauan itu. Kita bisa belajar beberapa hal dari bacaan Injil hari ini. Pertama, bahwa godaan sifatnya sangatlah licik dan punya arah menjauhkan diri dari Allah sendiri. Liciknya di mana? Coba kita cermati beberapa simbol yang ada di dalam bacaan kitab suci. Yesus digoda saat Ia mulai lapar. Saat Ia mulai lapar. Lapar adalah kondisi manusiawi ketika kita memang lemah. Saat lapar beberapa hal bisa muncul. Cepat emosi, tidak bersemangat, pikiran jadi kemana-mana, dan lain-lain. Intinya strategi roh jahat adalah menyerang bagian lemah seperti komandan perang. Ia tidak menyerang langsung titiknya, tapi melihat titik lemah awalnya di mana, agar tipu muslihatnya tidak diketahui. Setelah itu apa? Setelah itu menawarkan sesuatu yang nikmat secara manusiawi. Dalam kisah Injil tadi, ketika Yesus lapar, kemudian gangguan ada di situ. Setelah itu ada tawaran, Yesus diminta untuk merubah batu menjadi roti secara instan. Tentu ini banyak simbolnya ya, bukan hanya soal makanan saja, tapi bisa berupa kenikmatan yang instan, bisa berupa kedudukan, bisa berupa harta yang didapat secara instan, dan lain-lain. Tentu pada dirinya sendiri, hal-hal itu tidak keliru. Tetapi jika itu sudah menjauhkan pada Allah, patut dipertanyakan. Lalu harus bagaimana? Kita juga bisa belajar dari Yesus sendiri. Ia sadar bahwa ada kondisi lemah saat itu. Maka Yesus mengenali dirinya dan tegas mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi sabda Allah. Ketegasan atas dasar pengenalan diri inilah langkah yang perlu diupayakan. Kelicikan roh jahat yang kedua, ia membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan menawarkan banyak keindahan. Tentu ini juga memuat banyak simbol. Roh jahat menggoda dengan melambung-lambungkan seseorang, tetapi ujungnya
membuat orang tunduk padanya. Godaan seperti ini tentu lazim dialami banyak orang. Godaan popularitas semu, godaan kesombongan. Itulah yang menjadi bentuk-bentuk konkretnya. Apa yang harus dilakukan? Kita juga bisa belajar dari Yesus yang mengajak orang pertama-tama bersyukur atas rahmat yang dia terima, dan kemudian mengingat bahwa segala itu adalah titipan yang perlu dijaga dan kemudian dibagikan pada banyak orang demi kebaikan bersama. Kedudukan, kekayaan, popularitas menjadi punya arti ketika hal itu digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk ego pribadi dan menyengsarakan orang lain. Lebih lanjut lagi, godaan juga punya ciri licik lain, yaitu menyembunyikan niat jahatnya lewat hal-hal suci. Ini yang harus hati-hati. Dalam kisah disebutkan, setelah beberapa kali Yesus dicobai dan tidak tergoda, setan membawa Yesus ke bubungan bait Allah, ke tempat yang kudus, tempat yang suci, dan kemudian mengungkapkan hal-hal kudus, mengambil beberapa potong ayat kitab suci untuk meyakinkan. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya meminta Yesus menyembahnya. Di sini dan sekarang kita juga sering melihat contoh realnya, banyak orang menggunakan ayat-ayat suci yang berupa potongan untuk menilai orang lain, bahkan menjatuhkan ataupun memprovokasi orang sehingga bisa menjatuhkan orang lain. Tentu hal ini keji. Berpegang teguh pada firman Tuhan berarti kita memahami sungguh makna dari firman itu, bukan sepotong-potong saja dan mudah terprovokasi kalau orang menggunakan ayat yang berupa potongan-potongan. Tidak ada firman Allah yang ingin memusnahkan kehidupan bila kita mau melihat secara keseluruhan. Namun roh jahat sering menggunakan potongan dengan meniadakan keseluruhan untuk tujuan liciknya. Maka kekritisan dan ketegasan seperti Yesus bisa menjadi contoh bagi kita dalam mencermati gerak-gerak batin dan akhirnya berdiskresi. Saudari dan saudara terkasih, mari kita dalam masa Prapaskah ini melatih diri untuk mencermati gerak-gerak roh dalam diri kita, memetakan strategi yang digunakan, dan akhirnya memilih mana yang lebih mengarah pada tujuan, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Mari kita mohon rahmat dari Allah sendiri.